Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan saksikan bersama program penganugerahan Radar Tegal Award 2025. Inilah penerima penghargaan Radar Tegal Award 2025. Pemprov Jawa Tengah memasang target ambisius di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK. Utamanya bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai sentra benih tanaman unggulan nasional. Untuk merealisasikannya, tata kelola pasca panen juga diperkuat, sehingga kesejahteraan petani akan lebih meningkat. Pemprov Jawa Tengah juga serius memperbaiki sistem layanan publik agar terintegrasi secara nasional. Masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan dengan lebih mudah tanpa berbelit-belit. Pembangunan infrastruktur digenjot habis-habisan. Fokus utamanya antara lain percepatan perizinan program 3 juta rumah, memperkuat konektivitas antar wilayah supaya mobilitas warga dan distribusi barang semakin lancar. Semuanya merupakan realisasi dari program Ngopeni Nglakoni Jateng duet Ahmad Lutfi Taci Yasin. Atas kinerjanya tersebut, Radar Tegal memberikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Tengah, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK dengan penghargaan Satya Karya Abipraya. Selamat kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK yang telah menerima penghargaan Satya Karya Abipraya. Malam hari ini penghargaan akan diterima oleh wakil beliau yang hadir pada malam hari ini, yaitu Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. AP Insinyur Sujarwanto Dwi Atmoko MSI. Turut mengundang kepada yang terhormat CEO WSM dan Disway untuk dapat berkenan memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi kepada Bapak Yanto S. Utomo. Kami persilakan. Baik hadirin, kita saksikan, ini dia pemberian penghargaan Satya Karya Abipraya. Selanjutnya terima kasih. Mohon berkenan untuk foto bersama, Bapak. Ngapunten. Ya. Mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami mengundang Direktur Utama Radar Tegal Group, Bapak Muhammad Sukron, Direktur Radar Tegal Bapak Muhammad Sehu, dan juga pimpinan redaksi Radar Tegal Bapak Fatur Rahman untuk dapat berfoto bersama penerima apresiasi malam hari ini. Dan kepada yang kami hormati Bapak Insinyur Sujarwanto, nanti berkenan untuk dapat memberikan sambutannya mewakili Bapak Gubernur malam hari ini. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Bapak, silakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati segenap pimpinan Radar Tegal beserta jajaran redaksi dan panitia, Wali Kota Tegal, Pak Dedi, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Tegal, Bupati Tegal, Antunun, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Tegal, Bupati Brebes,
beserta jajaran pemerintah Kabupaten Brebes, Bupati Pemalang beserta jajaran pemerintah Kabupaten Pemalang, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta hadirin undangan yang berbahagia. Mohon maaf kalau Bapak Gubernur hari ini yang datang palsunya ya. Karena beliau ada kunjungan kerja Bapak Menteri Hukum HAM yang tadi menjelang maghrib baru mendarat dan menugaskan kami mendadak dan akhirnya kami pun terlambat, mohon maaf sekali lagi. Tapi hari ini sungguh sangat membahagiakan bagi seluruh tokoh-tokoh masyarakat di wilayah kerja Radar Tegal yang hari ini menganugerahkan penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang berjasa bagi bangsa dan negara dengan ketokohannya, dan khusus kepada Gubernur Jawa Tengah yang telah menerima Satya Karya Abipraya, dan tentu saja ini penghargaan yang sangat berarti dan penghargaan atas karya-karya kebijakan dan pelaksanaannya selama memimpin Provinsi Jawa Tengah. Maka dalam kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih atas pengakuan Tegal untuk hal ini, dan sekaligus ini adalah penghargaan untuk seluruh perangkat daerah termasuk seluruh masyarakat Jawa Tengah. Mudah-mudahan dengan penghargaan ini semangat untuk ngopeni, ngelakoni Jawa Tengah terus tumbuh berkembang dalam jiwa seluruh aparatnya, dalam jiwa seluruh masyarakatnya untuk bareng-bareng membangun Jawa Tengah yang makin sejahtera. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, selanjutnya untuk penghargaan Radar Tegal Award 2025 kami berikan kepada Ketua DPRD Jateng Sumanto dikenal atas dedikasinya dalam nguri-nguri budaya tradisional dan pendorong ekonomi kreatif, khususnya wayang kulit. Politisi PDI Perjuangan ini rutin menanggap wayang kulit setiap bulan di kediamannya Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Tak hanya itu, Sumanto juga merangkul para dalang di Karanganyar untuk pentas bersama. Belum lama ini, ia menggelar pentas wayang kulit 30 jam non-stop. Dalam pentas tersebut, sebanyak 23 dalang mulai dari yang senior hingga yang muda bergantian memainkan serial lakon Batara Yuda Jaya Binangun. Dengan adanya pentas wayang yang melibatkan banyak dalang tersebut, ia berharap para pelaku kesenian tetap semangat. Selama ini, para dalang, sinden, dan penabuh gamelan telah mendedikasikan hidupnya untuk belajar dan berlatih mementaskan wayang kulit. Maka sudah seharusnya masyarakat mengapresiasi dengan memberikan ruang untuk pentas. Atas kepedulian Sumanto dalam melestarikan kesenian wayang kulit, beliau layak mendapatkan anugerah penghargaan Kriya Nugraha Adiwarna. Selamat kepada Ketua DPRD Pemprov Jateng Haji Sumanto SH telah menerima penghargaan anugerah Kriya Anugerah Adiwarna. Sekali lagi selamat. Dan malam hari ini pemberian penghargaan akan diwakilkan kepada Bapak MG Marhainis Sumanto, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kepada beliau disilahkan. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Dengan hormat kami juga mengundang Bapak Direktur Utama Radar Tegal, Bapak Muhammad Sukron, untuk dapat memberikan penghargaan kepada perwakilan dari Pemprov DPRD Pemprov Jawa Tengah. Silakan.
Baik, hari ini kita saksikan bersama Kria Anugerah Adiwarna, sebuah penghargaan spesial untuk Ketua DPRD Pemprov Jawa Tengah Haji Sumanto SH. Selamat sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Marhaini Sumanto yang sudah mewakilkan beliau untuk dapat hadir malam hari ini. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Marhainis menyampaikan sepatah dua patah kata malam hari ini untuk Radar Tegal. Terima kasih. Suhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah yang pada kesempatan hari ini, malam ini diwakili oleh Bapak Asisten Perekonomian Mas Jarwanto. Ini kebetulan teman seperjuangan di provinsi. Yang saya hormati Mas Wali Kota, Mas Dedi, yang viralnya luar biasa. Semua kalah. Tegal, Pemalang, Brebes, Lawi, tidak ada yang kayak Mas Dedi. Viralnya luar biasa. Sehingga saking viralnya tahun yang akan datang ini sudah banyak yang mengincar beliau. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Tegal, Mas Solid, ini kebetulan adik saya ini, Mas Solid yang selalu mewakili kemana-mana. Kemarin peresmian gedung rumah aspirasi Haris Turino di Slawi juga beliau hadir. Mas Dedi juga hadir, banyak memberikan arahan, masukan terhadap PD Perjuangan di Kabupaten Tegal. Matur nuwun. Juga kepada yang terhormat Bupati Brebes atau yang mewakili Bupati Pemalang, dan tentunya segenap para direktur, direksi dan staf Radar Tegal. Yang pertama izinkanlah saya mewakili Pak Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Pak Haji Sumanto yang malam ini kebetulan ada undangan ke DPP partai yang tidak bisa diwakili. Beliau dengan hati yang sangat gembira menitipkan salam hormat terhadap warga Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang. Ini karena amanat saya sampaikan. Dan pribadi saya insya Allah tetap akan mendoakan event Radar Tegal tetap hebat, tetap menjadi kebanggaan wong Tegal. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, kembali kami akan menghadirkan ini dia penghargaan Radar Tegal Award berikutnya diberikan kepada Tegal berhasil menekan angka stunting berkat intervensi spesifik dan sensitif. Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting turun dari 22% di tahun 2024 menjadi 18% tahun 2025. Wali Kota Dedion Supriyono memastikan penurunan ini terus berlanjut. Di tahun 2025, ia meminta agar program pemberian makan tambahan atau PMT oleh Bapak Asuh di setiap kelurahan dikawal ketat.
para lurah diwajibkan membuat laporan video untuk memastikan PMT benar-benar dikonsumsi. Tak hanya itu, Pemkot Tegal juga memiliki layanan inovatif untuk masyarakat. Ada program Lahir Dapat Akta dan KK Baru, di mana bayi yang baru lahir bisa langsung mendapatkan akta kelahiran berkat kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Ada pula program percepatan perekaman EKTP. Anak berusia 16 tahun sudah diwajibkan merekam data KTP. Jadi saat genap berusia 17 tahun, mereka bisa langsung mendapatkan KTP. Sebagai kejutan, Pemkot Tegal bahkan memberikan ucapan selamat ulang tahun di Videotron Kota Tegal. Berkat berbagai layanan yang mempermudah hidup warganya, Dedi Yon dinilai sangat berguna dan bermanfaat. Atas jasanya ini, Radar Tegal memberikan penghargaan Adiguna Bakti Nusantara. Selamat kepada Bapak Dedion Supriyono SEMM selaku Wali Kota Tegal. Luar biasa telah menerima penghargaan Adiguna Bakti Nusantara. Kepada yang kami hormati Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Dedion Supriyono SEMM berkenan untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan apresiasi pada malam hari ini. Turut mengundang kepada CEO WSM dan Disway Bapak Yanto S. Utomo untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada penerima apresiasi. Selamat sekali lagi kepada Wali Kota Tegal menerima penghargaan Adiguna Bakti Nusantara dari Radar Tegal Award 2025. Baik hadirin, boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih, berkenan kepada Bapak Wali Kota untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata. Matur kesuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, beliau Bapak Asisten 2 Bapak Dr. Sujarwanto Dwiatmoko yang mewakili Bapak Gubernur Jawa Tengah. Tepuk tangannya buat beliau. Yang saya hormati, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati saudara saya Bapak Dewan Provinsi Pak Oni yang mewakili Bapak Ketua DPR Provinsi Jawa Tengah. Tepuk tangannya buat Pak Oni. Ini Pak Oni ini sahabatnya Pak Muhadi, ayahandanya Wali Kota. Ya, jadi sering ketemu, sering bincang-bincang. Kalau istilah Kota Tegal ruket lah, ya, rahat, gitu, ya, hopeng, ya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ini rekan-rekan kepala daerah dari yang mewakili dari Brebes, ya, yang mewakili dari Pemalang, dan juga saudaraku Kakanda tercinta Pak Khalid. Tepuk tangannya buat Pak Khalid, ya. Ini kalau orang bilang, ya, kok Pak Khalid mirip dengan Pak Muzani, sebetulnya yang mirip dengan Pak Khalid itu Pak Muzani, kebalikannya. Tepuk tangannya buat Pak Khalid, ya. Ya, karena mukanya lebih dewasa Pak Khalid, ya. Tapi saya tidak bilang lebih tua loh, bukan loh, ya, bukan muka boros, bukan, ya. Ya.
Yang saya hormati segenap jajaran Forkompinda, di sini hadir Pak Ketua DPRD, Bapak Dan Lanal, dan juga Pak Sekda, dan juga di sini ada tokoh ormas, ya, Ketua DPC ini PCNU, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama, ini Pak Dr. Muslih Dahlan, dan juga ada tokoh pemerhati Kota Tegal Pak Abdullah Sungkar. Ini tepuk tangannya buat Pak Sungkar ini, ya. Jadi Kota Tegal maju ya, diantaranya ada sosok yang kritis seperti Pak Sungkar, ya. Jadi sampai ke telinganya wali kota, akhirnya saya betul-betul giat untuk merubah Kota Tegal gimana sesuai dengan harapannya Pak Sungkar. Tepuk tangannya buat Pak Sungkar, ya. Yang saya hormati CEO Radar Tegal Pak Yanto Utomo, tepuk tangannya buat beliau. Dan juga Direktur Utama ini ada Muhammad Sukron, tepuk tangannya buat Pak Sukron. Dan juga sahabat saya ini Direkturnya Pak Sehun, dan juga Mas Wawan, dan juga pimpinan redaksi Mas Fatur, dan juga beserta seluruh jajarannya. Dan juga ini ada Kepala OJK, pimpinan Bank Jateng, siapa lagi ini, seluruh jajaran Forkompinda yang mewakili, dan juga seluruh, ya, OPD terkait, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat dan juga karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara Radar Tegal Award di Adipura Kota Tegal, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama karena saya tuan rumah, saya mengucapkan selamat datang ini kepada Pak Sujarwanto, Pak Oni, ya, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo, dan juga seluruh para kepala daerah atau yang mewakili daerah tetangga, dan juga seluruh hadirin, ya, terima kasih. Ini ada Pak Rektor juga dari Brebes. Yang pertama saya apresiasi yang luar biasa kepada Radar Tegal yang pada malam hari ini tentunya mempercayakan kepada kami, ya. Kenapa saya sebut kami, ya? Karena keberhasilan ini bukan terletak oleh seorang wali kota saja, ya. Harusnya tadi ini ada Pak Sekda itu ikut juga, ya, karena Bu Wakilnya turut serta membantu, Pak Sekdanya, ya, Kepala OPD-nya, ini bahkan sampai puskesmas, ya, dan juga seluruh relawan, ya, dari masyarakat yang turut serta membantu, ya, OPD terkait, ya. Karena saya wali kota Tegal ini tidak bisa menjadi Superman, ya. Kita bisa berhasil seperti ini karena menjadi super tim yang kuat, ya. Karena dianggap dinilai diantaranya, ya, ini yang pertama yang berkaitan dengan stunting, ya, dengan kurun waktu yang cepat. Ini penurunan, ya, sebelumnya ini 22, sekian persen, sekarang ini 18%. Ini dengan kurun waktu yang cepat ini dianggap berhasil, ya, karena semuanya OPD, ya, puskesmas, ya, dan juga puskesmas pembantu, ya, dan juga relawan juga turut serta, ya, dan khususnya para lurah. Jadi lurah di Kota Tegal ini 27 ini ekstra betul, karena kita itu sadar betul, ya, kadang penanganan stunting itu kadang niatnya kita baik, ya, sesuai dengan apa tujuan, tapi kadang harapannya itu tidak sesuai, ya. Walaupun memakai desil 1, desil 2, ya, benim namanya juga jelas, ya, permakanannya juga dikirim jelas, tapi ada hal yang menjadi kendala, ya, sehingga mungkin Kota Tegal menjadi inovasi
Yang pertama kali bahwa permakanan yang dikirim untuk ibu hamil dan stunting itu di kelurahan dipersiapkan untuk tempat makan ada perekamannya. Jadi setiap hari jam 9 sampai jam 10 itu ada perekaman ya. Karena apa? Kita sadari Bapak dan Ibu sekalian ya, ketika para ibu rumah tangga di seluruh Indonesia ya, mungkin orang melihatnya simpel-simpel saja. Kenapa ya program stunting ya, kenapa ibundanya seluruh Indonesia tidak dikasihkan dana ya, atau seperti MBG tidak diberikan dana ya. Kita akui bahwa tanggung jawab ya masyarakat kan beda-beda, tentunya dengan beban kehidupan juga yang beda-beda. Jadi kalau memang ya anggarannya ini diberikan ibu rumah tangga, nanti realitanya itu tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Makanya pemerintah turut serta ya mengawal memberikan permakanan ya. Bahkan untuk di Kota Tegal itu ada perekamannya ya. Perekaman itu yang dimaksud adalah agar diberikan permakanan untuk ibu hamil betul-betul dimakan sama ibu hamilnya ya. Kadang kalau diantar ke rumah ya bisa saja nanti ini yang makan suaminya atau keluarga yang lain. Yang kedua, kalau anak stunting usianya 1 bulan sampai 2 tahun ya, anaknya kecenderungan nurut ya, karena adiknya yang dikasih, kakaknya nggak dikasih, bisa saja kakaknya itu nangis, akhirnya tidak diberikan, tidak sesuai dengan tujuannya, diberikan kakaknya yang memang posisinya bukan stunting. Dan juga Bapak dan Ibu, ini dengan tema ya, tema ancaman abrasi Pantura potensi tenggelam ya, ini memang hampir merata. Makanya ada program pemerintah ya, mungkin dari Pak Sujarwanto juga sudah koordinasi ya dengan Pak Dirjen ya. Ini memang ada program pemerintah dari Jakarta sampai Banyuwangi, ini akan dibangun tanggul ya, tanggul laut ya. Mungkin di sebelah timur kita sudah ada contohnya di Pekalongan ya, itu sepanjang Pekalongan itu kurang lebih 11 km ya, kalau tidak salah biayanya sampai dengan 1,2 T ya. Itu mungkin nanti akan dibangun dari Jakarta sampai Banyuwangi ya. Di Kota Tegal ini ada 3 daerah yang menjadi ancaman abrasi dan rob ya, seperti Mintaragen ya, Tegal Sari dan Muara Reja. Ini kemarin saja warga dari Muara Reja, ini warganya Pak Ketua DPR ya, ini datang semua. Kalau audiensi itu mending Pak, geruduk Pak, geruduk bahasa Kota Tegalnya apa ya, ya semi demo lah yang geruduk ya. Ini dengan harapan agar dari Muara Reja sampai Kajongan itu 1,9 kilo ini dinaikkan ya. Kemarin sudah saya koordinasi dengan Pak Sekda, dinaikkan menjadi 75 cm ya, sehingga masyarakat, saya terima kasih, alhamdulillah masyarakat mau ya, mau, dan akan pembenahan di rumah-rumah yang pinggir jalan, sehingga nanti ada menaikkan rumah kondisinya agar tidak tenggelam lagi. Ini ancaman ini memang betul-betul serius ya. Ini dari 3 wilayah, ini ancaman ini serius, dan makin lama ini abrasi juga ini semakin tajam, sehingga lama kelamaan ya, semakin lama ini seperti Kota Pekalongan sudah ada tanggul, nanti efeknya ke sebelah ini ancaman itu semakin besar karena tekanannya semakin ya berat ya, sehingga nanti abrasi semakin besar. Tadi sudah saya nyampaikan ke Bapak Gubernur ya, tadi pas rapat bersama seluruh kepala daerah, bahwa Kota Tegal ini selain ada air pasang ya, air pasang itu kan berarti ada ini perubahan iklim, siklus yang lebih dari batu es ya, dari kutub ini mencair sehingga tekanan air besar sehingga pasang itu meluap ya. Tapi selain itu juga ini ada air bawaan dari atas ya. Ini sungai-sungai, ini Pak Sujarwanto, ini sudah mulai pendangkalan. Kita ada 5 sungai ya,
Yang pertama itu ada di Kaligangsa, ya, di Kaligangsa. Terus yang kedua ada di Kemiri, ya. Kalau Kaligangsa itu perbatasan dengan Brebes. Nah, kalau Kemiri itu sebelahnya terminal, ya. Terus ada lagi Sibelis, itu berarti sebelahnya Mall Pelayanan Publik. Terus ada Kaligung, ini di belakangnya BRI, itu yang di Taman Pancasila. Ada juga Ketiwon, itu di daerah Dampyak. Jadi 5 ini sudah mengalami pendangkalan, ya. Kita sudah inovasi, pertama kali saya jadi wali kota terpilih, kita sudah membangunkan pompa. Pompa ini namanya rumah pompa Gebang, ini tepatnya di Kaligangsa. Selain itu di underpass berarti Kalinyamat Kulon. Selain itu ada rumah pompa Banyuwangi, itu ada di Sumur Panggang, ya, di Jalan Banyuwangi. Terus ada rumah pompa ada di Gung, ya, rumah pompa Gung ini ada di belakang persis BRI yang ada di alun-alun. Akan tetapi dengan adanya pendangkalan itu, ini air sudah semakin, ya, di bibir, ya, di tanggul. Jadi sehingga pompa ini kalau diluapkan ke sungai ini akan balik lagi, rembesannya itu ada celah-celah yang ini, sehingga genangan air itu susah. Selain itu bahwa Kota Tegal ini memang bukan daerah banjir, ya, tapi genangan air, ya. Saya juga menyampaikan dengan Pak Gubernur tadi, Pak, kita itu daerah genangan air, sehingga kita, ya, kalau bisa ada anggaran bantuan agar truk mobil, ya, vakum, istilahnya berarti combat, ya, jeti, ya. Ini kita punya truk combat jeti yang besar, Pak, ya, kapasitas 8.000 liter. Itu kita yang kedua ini, ya, DKI yang pertama, terus yang kedua Kota Tegal, baru diikuti Medan, ya. Medan sudah, Pak, ya. Jadi ini baru 3. Ini karena Kota Tegal ini dengan daerah genangan. Ini kalau musim di bulan Desember sampai dengan bulan Maret, ini 4 bulan itu betul-betul mobil ini harus keliling 24 jam, Pak. Mana-mana, ya, kantor instansi vertikal, sekolah, di mana punya ini mobil ini jalan terus 24 jam, sehingga tempat-tempat genangan air bisa diambil. Ini dibuang di kolam retensi, makanya ini kolam retensinya pun penuh, Pak. Kami mengajukan agar kolam retensi ini segera dibangun, ya. Ini ada di Blok J di Tegalsari juga kita perlu bangun. Terus nanti wilayah timur kalau bisa dibangun lagi 1, sehingga ini penanganan banjir ini betul-betul, ya, di Kota Tegal agar nanti kedepannya lebih aman. Ini ancamannya masih ke 3 titik, ya, Muara di Mitaragen, Tegalsari dan Muara Reja. Kita sudah membuat untuk pintu masuk, ya, ini Pak Heru, ya, dari DPUPR, kita sudah membikinkan agar kendala ini tidak lagi. Kita harapkan, sampai tadi saya sempat ngancam, ini kalau enggak ada normalisasi sungai, ya, kita dananya terbatas, apa sungai-sungai itu yang 5 apa dibikin bendungan saja, ya, karena lari dari selatan itu pasti larinya ke sini, kalau sini udah repot, ya. Tapi kita berharap ada pemerintah pusat juga ada solusi, ya, Pak Sudarwanto, nanti sampaikan, ya, Pak Dirjen, ya, dengan adanya nanti di Tanggul pun itu menjadi, ya, bisa menjadi kendala juga, Pak, karena petani tambak, budidaya petani tambak dengan adanya tanggul laut, ya, nanti udang panami dan bandeng itu nanti tidak bisa bertahan hidup, Pak, ya. Kalau kita mengandalkan pompa, ya, kita akui pompa saja bebannya Pekalongan itu 5-6 miliar dananya, Pak, untuk pompa sirklus, ya. Nah, kita harapkan bahwa ini adalah PR bersama, bahwa kebencanaan ini urgensi kemanusiaan itu penting di atas segala-galanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih segenap jajaran dari Radal Tegar. Semoga sukses, ya. Ini menjadi media kebanggaan bukan saja Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, bahkan harus nasional, ya. Sebagai media, ya, yang aktual, berimbang, ya, tajam, ya, terpercaya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bravo untuk Radar Tegal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Wali Kota Tegal. Mohon izin Bapak, sepertinya materi malam hari ini sudah diborong semua sama Bapak. Luar biasa. Kita akan lanjutkan kembali hadirin yang berbahagia, Radar Tegal Award 2025. Kalau untuk sarasehan sesaat lagi, pastikan Anda tetap bersama kami. Kali ini untuk penerima penghargaan Radar Tegal Award 2025 selanjutnya diberikan kepada kondisi jalan mulus di Kabupaten Tegal sempat terjun bebas. Dari 77% pada tahun 2024, angka itu anjlok menjadi 65% di awal 2025. Meski anggaran sedang efisien, Bupati Ishak Maulana Rohman tak tinggal diam. Ia tetap menjadikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama. Bupati berusia 32 tahun ini mengambil langkah cepat dengan mengaktifkan layanan Sah Lapor, Sah Halus. Sesuai namanya, program ini mengusung prinsip sehari lapor, sehari halus untuk menambal jalan berlubang yang membahayakan. Bagi Bupati Ishak, jalan lebih dari sekedar aspal. Jalan adalah urat nadi kehidupan, fondasi bagi sektor lain. Mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan. Filosofi ini berangkat dari satu keyakinan, akses yang lancar adalah kunci pemerataan kesejahteraan. Tak cuma fokus ke jalan, Ishak juga menaruh perhatian besar pada pendidikan. Melalui program Satu Desa Satu Sarjana atau SADESA di tahun 2025, ia berkomitmen memberikan beasiswa kuliah bagi warga. Program yang diluncurkan pada 14 Agustus 2025 ini ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Pemkab Tegal dan 4 perguruan tinggi mitra. Berkat kepeduliannya pada infrastruktur dan pendidikan, Ishak Maulana Rohman layak dianugerahi penghargaan Nugraha Karya Abdi Prasarana. Selamat kepada Bapak Haji Ishak Maulana Rohman SH selaku Bupati Tegal. Malam hari ini akan diwakilkan yang kami hormati Wakil Bupati Tegal, Bapak Ahmad Khalid. Kami persilakan. Turut mengundang kepada yang kami hormati CEO WSM Dendisway, Bapak Yanto S. Utomo, dan juga mohon untuk didampingi kepada Direktur Utama Radar Tegal Group, Bapak Muhammad Sukron, dan juga Direktur Radar Tegal, Bapak Muhammad Sehun. Silakan untuk dapat memberikan penghargaan. Baik, Bapak Ibu, boleh tepuk tangan sekali lagi. Penghargaan yang diberikan kepada Bupati Tegal yaitu penghargaan Nugraha Karya Abdi Prasarana atas capaian dan juga kebijakan yang luar biasa. Baik, sekali lagi selamat. Dan tentunya kami persilakan kepada Wakil Bupati Tegal Bapak Ahmad Khalid untuk nanti dapat memberikan sepatah dua patah kata malam hari ini. Sekali lagi selamat dan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Dedion, yang luar biasa tadi disampaikan oleh Mas Oni, kepala daerah yang paling viral di Jawa Tengah. Yang saya hormati Asisten 2 Provinsi Jawa Tengah yang mewakili gubernur, yang saya hormati anggota Dewan Provinsi dari Dapil 12 Mas Oni, dan juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal, yang saya hormati perwakilan Bupati Brebes, Pemalang, dan juga
Forkompinda Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan yang luar biasa redaksi Radar Tegal, jajaran redaktur Radar Tegal. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Radar Tegal yang telah memberikan anugerah kepada pemerintah Kabupaten Tegal, kepada Bupati Tegal dalam hal program Sah Hari Sah Alus dan juga Sah Desa, Satu Desa, Satu Sarjana. Sah Alus, Sah Hari Sah Alus adalah 1 hari lapor, 1 hari alus. Artinya di sini bukan berarti begitu ada laporan kami langsung kemudian jadi alus. Itu artinya ada kecepatan yang ingin kami lakukan kepada masyarakat ketika ada pelaporan. Mungkin sebelumnya di Kabupaten Tegal banyak keluhan tentang jalan berlubang tetapi lambat penanganannya. Maka kami ketika memberikan kepada masyarakat kampanye pada saat kami pilkada, kami menawarkan program Sahari Sah Alus ini untuk mempercepat penanganan manakala ada warga masyarakat yang melaporkan jalan berlubang yang ada di Kabupaten Tegal. Responsif, dan ini yang kami lakukan. Yang kedua, Sadesa, 1 desa, 1 sarjana. Dan kemarin sudah kami laksanakan ada 281 calon sarjana baru dan 6 kelurahan, jadi ada 287 calon sarjana baru yang nanti akan menjadi sarjana yang kami biayai seluruhnya tanpa ada biaya apapun dari calon sarjana itu. Dan terus selama kami menjabat 1 periode ini, kami tahun depan juga akan mengangkat kembali calon sarjana baru sebanyak 287 calon sarjana baru. Dan ini komitmen kami pada saat kampanye dan kami juga wujudkan. Dan tentunya kami terima kasih kepada semua pihak di pemerintahan daerah Kabupaten Tegal yang telah bersama-sama mewujudkan program Bupati Wakil Bupati, dan alhamdulillah secara bertahap bisa diwujudkan. Dan sekali lagi kami terima kasih kepada Radar Tegal yang telah memberikan penghargaan ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu catatan agar apa yang kami berikan bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Tegal, Bapak Ahmad Khalid. Baik hadirin yang kami hormati, kembali kami akan menghadirkan penganugerahan Radar Tegal Award selanjutnya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang membuktikan diri berada di puncak performa dengan raihan prestasi fantastis. Dalam 3 tahun terakhir, Pemkab Pemalang sukses mengoleksi total 118 penghargaan dari berbagai tingkatan. Rinciannya, terdapat 1 penghargaan tingkat ASEAN, 33 penghargaan tingkat nasional, dan 84 tingkat provinsi. Di bidang pelayanan publik, Pemalang dinobatkan sebagai kabupaten dengan predikat pelayanan prima se-Jawa Tengah dan masuk peringkat ke-27 secara nasional. Pemalang juga banjir apresiasi berkat inovasi, salah satunya meraih Best Progress in Reduction Stunting dari CNN Indonesia Awards 2024 setelah berhasil menekan angka stunting hingga 15,2% pada tahun 2023. Fokus pembangunan mencakup infrastruktur, pendidikan yang mencakup seragam gratis dan insentif guru honorer, di bidang kesehatan dengan program 1 ambulan 1 desa, dan di bidang ekonomi dengan bantuan modal UMKM. Dengan deretan capaian terukur ini, Bupati Pemalang layak diberi penghargaan Adikarya Bakti Praja Utama. Selamat kepada Bupati Pemalang Bapak Anom Widiantoro SEMM.
Malam hari ini akan diwakilkan oleh Bapak Joko Ngatmo SEMSI selaku Kepala Diskominfo Kabupaten Tegal. Kami persilakan dan turut mengundang yang kami hormati baik, mohon maaf ya kembali Bapak Joko Ngatmo SEMSI Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang. Kami persilakan. Baik, dan turut mengundang Direktur Radar Tegal Bapak Muhammad Sehun untuk dapat menyerahkan penghargaan kepada penerima apresiasi. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ini dia penghargaan yang diberikan kepada Bupati Pemalang, Adikarya Bakti Praja Utama yang malam hari ini diwakilkan oleh Bapak Joko Ngatmo SEMSI. Selamat sekali lagi. Dan setelah ini mohon berkenan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Dan kali ini kita akan dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Pak Asisten 2, yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Bapak Madrusun Bapak, izin yang kami hormati Kadiskominfo Provinsi Jawa Tengah, ketemu lagi Mas. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Wali Kota Tegal Pak. Jadi sangat luar biasa. Kami Pemalang dibatasi di Tegal tapi masih sangat terkenal Pak. Jadi yang saya hormati Bupati Tegal yang sering ke Pemalang, saya sering ketemu Bapak. Tapi tidak berani nyapa Pak karena Pak Wakil tidak enak itu. Yang saya hormati Bupati Brebes atau mewakili Bapak dan Ibu semuanya dari Danlanal Tegal. Matur suwun Pak, dari teman-teman direktur dan OPD, mohon maaf dari Forkompinda baik Kota Tegal maupun Kabupaten Tegal. Izinkan mari tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini dengan suasana yang luar biasa sehingga kita semuanya dianugerahi kondisi sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia di gedung ini. Walaupun tadi kami dari Pemalang hujan, alhamdulillah masuk Tegal semuanya terang benderang semuanya. Matur suwun. Terutama kami juga ucapkan terima kasih pada tim dari Radar Tegal atas jasa-jasa beliau. Kami di Pemalang, Bapak Bupati kami Bapak Anom, berkat beliau program-program yang kita canangkan semuanya berjalan dengan baik. Kami ingat Mas Agus ini yang di Pemalang, kalau saya nyebutkan Agus Gondrong Pak, karena yang di Pemalang ini Gondrong. Di awal-awal tahun program-program Jalan Halus Merata, program Bupati itu banyak dibully. Tetapi alhamdulillah Radar Tegal tidak, diam saja, tidak pernah menulis yang negatif. Tapi begitu kemarin jalan sudah mulai halus semuanya, sudah mulai berjalan, terima kasih Radar Tegal, langsung yang nulis pertama. Sehingga inisiasi semua media kita undang. Itu loh, Tegal sudah kayak gitu, masa kamu tidak bisa. Terutama terima kasih sehingga program-program yang ada di Pemalang, WiFi gratis setiap desa, ambulan satu desa satu ambulan, dan penurunan stunting yang luar biasa, semuanya berkat teman-teman media ini akhirnya Pemalang bisa dikenal dan penurunannya luar biasa. Nah tentunya hal ini kerjasama yang luar biasa. Kami tadi pesan Bupati terus tingkatkan, jangan sampai berhenti. Kenapapun apapun media adalah teman kita, media adalah pelopor utama. Tanpa media maka komunikasi kita, informasi kita pada masyarakat akan terputus. Itu tadi yang dipesan Bapak. Mohon izin Pak dari Radar tadi kami dadakan Pak. Karena dari siang sampai sore Pak Bupati belum dawi, masih berangkat. Kami siap-siap untuk mewakili. Di habis maghrib kami ditelepon ajudan,
aduh, kalau ajudan teleponnya aduh gitu ya Pak, ada apa ini? Ya ternyata Bapak Bupati malam ini berangkat ke Jakarta karena besok pagi ada rapat, sehingga tadi kami diutus dadakan, sehingga mohon maaf kami mewakili. Dan tentunya ucapan terima kasih Bapak. Selamat. Di terakhir kami sampaikan, kalau kita lihat pengembangan nama radar Tegal, tahunya kan cuma Tegal ya. Tadi sampaikan luar biasa sudah pengembangan ke Jawa Tengah, pengembangan ke DIY, mudah-mudahan semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Joko Gatmo SEMSI, Kepala Diskominfo Kabupaten Pemalang yang telah mewakili Bupati Pemalang pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya untuk Radar Tegal Award 2025 yang terakhir kami akan memberikan penghargaan kepada Bupati Brebes Haja Paramita Widya Kusuma langsung tancap gas di sektor kesehatan dengan meluncurkan sejumlah inovasi revolusioner. Gebrakannya bertujuan mewujudkan janji Brebes beres dan fokus utama memerangi stunting serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi atau AKI-AKB. Terobosan paling signifikan adalah layanan transportasi kesehatan gratis 24 jam. Bupati meluncurkan mobil antar jemput pasien sehat atau sakit atau MAPS, disusul inovasi terbaru Bu Jamil, Bumil beresiko tinggi, yaitu ambulans gratis khusus ibu hamil darurat. Pemkab juga memperkuat lini depan dengan menyerahkan ambulans tambahan ke fasilitas kesehatan dan melantik 323 tenaga kesehatan fungsional baru. Di sisi pencegahan, program cek kesehatan gratis atau CKG menargetkan pemeriksaan massal terhadap 341.369 siswa dari berbagai jenjang. Dengan inisiatifnya ini, wajar jika Bupati Paramita Widya Kusuma layak meraih penghargaan Health Leadership Award 2025. Sekali lagi selamat untuk Bupati Brebes Ibu Haja Paramita Widya Kusuma SEMM yang malam ini akan diwakilkan oleh PLT Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Bapak Untung Rizaludin SE. Kepada beliau kami persilahkan dan turut mengundang juga kepada pimpinan redaksi Radar Tegal Bapak Fatur Rahman untuk dapat memberikan penghargaan kepada penerima apresiasi. Ini dia Health Leadership Award Haja Paramita selaku Bupati Brebes yang diwakilkan malam hari ini. Kami ucapkan selamat sekali lagi. Boleh tepuk tangan sekali lagi hadirin. Dan mohon berkenan kepada Bapak Untung untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili Ibu Bupati Brebes. Baik, terima kasih. Sekali lagi hadirin berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Kita dengarkan bersama sambutan sepatah dua patah kata dari beliau. Disilahkan. Matur nuwun, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah yang dalam ini diwakili Asisten 2 Bapak Starwanto. Yang terhormat Ketua DPRD Prof Jateng yang dalam ini diwakili Pak Oni. Kemudian yang saya hormati Wali Kota Tegal Bapak Dedion, dan yang saya hormati Wakil Bupati Tegal, kemudian juga yang saya hormati Wakil Bupati dari Pemalang ya Pak. Kemudian yang saya hormati segenap tamu undangan baik dari perguruan tinggi, ini ada Bapak Rektor Umus, kemudian juga dari perbankan ada Bank Jateng, Bank BI. Selamat malam semua. Kemudian yang saya hormati jajaran Radar, pimpinan Direktur Radar. Pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa,
Ada segala limpahan rahmat, nikmat kepada kita semua, seperti hanya malam hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat tempat, dan juga nikmat sempat sehingga bisa hadir di sini mengikuti kegiatan saresehan dan penganugerahan Radar Award tahun 2025. Mohon izin juga yang saya hormati rekan saya dari Kominfo, dulu kita kalau nggak salah di Disub ya Pak, kita pernah ketemu zaman kita Disub ya. Dan seperti ini karena saya paling terakhir, jadi kalau saya terpanjang lebar mungkin semakin malam. Jadi dalam kesempatan ini saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Radar atas anugerahnya kepada Pemkab Brebes, yang tentunya ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkarya dalam bidang pembangunan, sehingga kami memantapkan hati kami untuk mewujudkan misi Kabupaten Brebes, yaitu Brebes beres. Kurang lebih demikian sambutan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh penerima apresiasi Radar Tegal Award 2025 malam hari ini. Boleh berikan apresiasi tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Keren sekali setiap kebijakan dan juga terobosannya sangat luar biasa sehingga menorehkan banyak sekali prestasi malam hari ini.